Selamat siang saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan pengajaran kembali Exposition of Faith dari Saint John of Damascus ya, yang diajarkan kepada kita. Ini merupakan satu buku tentang bagaimana dia mengajarkan satu pengantar atau pengajaran tentang teologi sistematik ya. Nah, kita sudah belajar kemarin dari buku yang pertama, chapter 1 dan 2, bahwa ada Allah yang tidak dapat dipahami dan kita tidak bisa ya atau tidak menjelaskan, mencampur adukan dari hal-hal yang belum disampaikan kepada kita dari para nabi, para rasul dan para penulis Injil. Jadi otoritas kita atau sumber kita belajar bagaimana kita mengenal Allah dan mempelajari tentang Allah itu bersumber dari otoritas gereja yang diajarkan oleh para nabi, para rasul dan penginjil, penulis Injil. Kemudian yang kedua, chapter yang kedua kita sudah belajar tentang ada hal-hal yang dapat diucapkan dan hal-hal yang tidak dapat diucapkan, tapi juga ada hal-hal yang dapat diketahui dan hal-hal yang tidak dapat diketahui. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita harus mengingat dua prinsip itu. Yang pertama bahwa ajaran tentang Allah yang kita percaya itu bersumber dari sumber otoritas yang diilhami oleh Roh Kudus kepada para nabi, para rasul, dan para penulis Injil. Kemudian yang kedua adalah ada hal-hal yang kita bisa pelajari, ada hal-hal yang kita tidak bisa pelajari atau kita ucapkan, kita ketahui. Nah, kali ini saya akan melanjutkan chapter yang ketiga dari buku yang pertama yang berjudul The Expositions of the Orthodox Faith. Nah, kali ini kita akan belajar chapter yang ketiga tentang bukti bahwa Allah itu ada. Jelas ya bahwa bagi kita yang menerima kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita tidak meragukan lagi bahwa Allah itu ada. Tetapi tentu tidak berlaku ya bagi kebanyakan orang. Misalnya pada zaman itu ya orang-orang seperti orang-orang Yunani yang ditulis oleh John Damascus di sini. Sebab seperti yang kita ketahui ya, dia kutip dari Gregory Nazianzen, orasi yang ke-34, pengetahuan tentang keberadaan Allah itu sudah ditanamkan di dalam natur diri kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Tetapi sejak kejatuhan dalam dosa, si jahat atau iblis telah menang begitu besar melawan natur manusia, bahkan sampai mengarahkan manusia untuk menyangkal ada keberadaan ilahi atau keberadaan Allah sebagai pencipta. Nah, ini menunjukkan ada satu lubang kehancuran yang paling bodoh dan paling menyedihkan di sepanjang sejarah manusia. Daud di dalam kebodohannya ya atau dalam ketidaktahuannya itu menyatakan tentang hal ini ya ketika dia berkata dalam Mazmur 14 ayat 1, orang bodoh berkata di dalam hatinya tidak ada Tuhan atau tidak ada Allah. Nah, ini juga terjadi ya kepada para murid dan para rasulnya ya sampai generasi dari penerus Adam. Sampai para murid Tuhan dan para rasulnya dijadikan berhikmat oleh Roh Kudus dan istri yang bekerja dalam kuasa dan kasih karunia-Nya, menawan mereka di jaring keajaiban dan menariknya keluar dari kedalaman ketidaktahuan menuju pada terang pengetahuan ilahi. Jadi ketika kita masih ingat ya apa yang dipelajari tentang transfigurasi kemarin, bahwa para rasul seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus itu ditarik dari satu jaring ketidaktahuan tentang misteri Allah itu, akhirnya dengan mata telanjang mereka bisa melihat tentang kemuliaan Allah, tentang terang yang tidak tercipta itu, mereka mengerti siapa Allah sesungguhnya dengan ketika Kristus menyentuh mata rohani mereka, mata jasmani mereka, mereka akhirnya bisa ditarik keluar dari kedalaman ketidaktahuan menuju terang pengetahuan ilahi. Misalnya contoh dalam kasus transfigurasi Yesus ini. Nah, saudara-saudara, hanya Allah yang bisa menyingkapkan hal itu kepada kita. Jika kita ingin belajar tentang Allah, maka seperti kata John Damascus, bahwa kita itu dijadikan berhikmat oleh Roh Kudus dan ada satu kekuatan misteri yang bekerja ya
dalam kuasa dan anugerahnya, kasih karunia-Nya untuk menarik kita keluar dari kedalaman ketidaktahuan. Maka seperti pengajaran yang sebelumnya dari John Damaskus bahwa kita bisa mengenal Allah sepanjang yang ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, mencelikkan mata rohani kita, oh bahwa ternyata Allah itu mengasihi saya, mencipta saya dan sebagainya. Dan puncak dari penyataan Allah, Allah itu sendiri yang turun berinkarnasi jadi manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Nah, seperti video kemarin yang saya ajarkan. Jadi saudara-saudara, mengenal Allah itu adalah satu peristiwa misteri ya. Pengetahuan misteri yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, dengan cara yang sama, generasi penerus mereka, maksudnya generasi penerus para rasul, juga di dalam anugerah dan kelayakan, baik itu para imam dan guru-guru, ya menerima rahmat pencerahan dari Roh, sama seperti kuasa mujizat dan firman kasih karunia, menerangi mereka yang berjalan dalam kegelapan dan membawa kembali ke jalan yang benar. Tetapi bagi kita yang tidak mendapatkan karunia mujizat atau karunia mengajar, ya karena memang kita telah membuat diri kita sendiri tidak layak sebab nafsu kesenangan daging kita. Mari kita sehubungan dengan tema ini membahas beberapa hal yang telah disampaikan kepada kita tentang hal ini oleh para penggiat rahmat yang memanggil Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita adalah orang-orang yang memang akhirnya belajar dari mereka yang mendapatkan karunia atau mujizat untuk mengenal Allah ini. Jadi saudara-saudara, pengetahuan tentang Allah itu bukan hanya dipelajari secara akademik ya melalui satu studi, tetapi pengetahuan Allah itu hanya melalui karunia dari Roh Kudus, dan itu dinyatakan, dituliskan kepada kita. Jadi seperti John Damaskus ini pun dia mengatakan bahwa hanya bahas beberapa hal yang memang disampaikan oleh mereka. Selebihnya ya memang menganggap itu adalah satu misteri yang kita tidak bisa pelajari. Nah, dia katakan begini, segala sesuatu yang ada, baik itu diciptakan maupun tidak, jika kemudian sesuatu diciptakan, berarti itu juga sesuatu yang mutable, yang bisa berubah. Nah, untuk segala sesuatu yang keberadaannya berawal dari mutable tadi yang berubah, harus juga tunduk pada perubahan. Apakah itu akan menjadi hancur atau fana ya suatu saat, atau menjadi sesuatu yang lain karena perbuatan dari kehendaknya sendiri. Tetapi jika untuk hal-hal yang tidak diciptakan nih, maka mereka ada dalam keberadaan kekal, tidak berubah. Nah, untuk hal-hal yang bertentangan dengan natur keberadaan mereka, pasti juga bertentangan dengan mode keberadaan mereka. Maksudnya adalah harus memiliki natur yang berlawanan. Kemudian, siapa yang akan menolak untuk mengaburkan bahwa semua hal yang ada tidak hanya seperti datang dalam area indera, tetapi bahkan para malaikat tunduk pada perubahan dan transformasi dan gerakan dari berbagai macam. Jadi yang dijelaskan oleh John Damaskus ini bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu pasti berubah, ya, dan selalu bergerak, ya, selalu melakukan yang namanya transformasi, ada perubahan dari berbagai macam sisi. Nah, termasuk manusia, para malaikat, ya, kita semua mengalami yang namanya perubahan itu karena kita adalah sesuatu yang diciptakan, terlibat di dalam sesuatu yang mutable, yang bisa berubah. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dunia rasional, maksud saya malaikat dan roh dan iblis tunduk pada perubahan keinginan. Apakah itu kemajuan atau kemunduran dalam kebaikan, baik perjuangan atau penyerahan, ya, sementara yang lain mengalami perubahan generasi dan penghancuran, peningkatan dan penurunan, kualitas dan pergerakan dalam ruang. Hal-hal yang kemudian berubah juga tercipta seluruhnya. Tetapi hal-hal yang diciptakan harusnya ada pencipta tertentu. Dan pencipta itu tidak mungkin diciptakan. Karena jika dia telah diciptakan,
dia pasti juga diciptakan oleh pencipta yang lain. Dan seterusnya sampai kita pada sesuatu yang tidak diciptakan, sang pencipta. Kemudian karena tidak diciptakan juga sepenuhnya tidak berubah. Siapa yang bisa seperti ini kecuali Allah itu sendiri? Jadi jelas bahwa yang diciptakan itu bisa berubah, dan pencipta itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Nah, jika ada hal-hal yang diciptakan, berarti haruslah ada pencipta tertentu. Dan pencipta itu tidak mungkin diciptakan. Ya. Nah, jika ada hal-hal yang berubah terus-menerus, pastilah ada sesuatu yang tidak berubah. Dan tidak berubah itulah yang menciptakan perubahan itu. Ya, sang pencipta kemudian karena tidak diciptakan juga sepenuhnya tidak berubah. Ini seperti yang dikatakan John Damaskus. Kemudian dia menjelaskan lebih detail lagi. Dan bahkan kelangsungan ciptaan, ya, pemeliharaan serta pemerintahannya mengajari kita bahwa memang ada Allah yang menopang dan menjaga dan merawat selamanya alam semesta ini. Karena bagaimana bisa natur yang berlawanan seperti api dan air, udara dan bumi bisa menyatu satu sama lain sehingga membentuk satu bumi ini, satu dunia ini. Yang terdiri kita tahu dari berbagai elemen seperti api, air, udara, ya, tanah gitu. Bisa membentuk satu dunia yang utuh dan terus berlanjut dalam kesatuan. Nah, jika tidak ada kekuatan maha kuasa yang mengikat, mengkombinasi berbagai elemen tadi secara utuh, lalu menjaga mereka dari perpecahan, kekuatan seperti apa? Kalau bukan sesuatu kekuatan yang melampaui atas natur dari elemen-elemen itu. Ini adalah satu kekuatan yang maha kuasa, dia katakan. Apa yang mengatur hal-hal dari langit dan bumi, dan semua hal yang bergerak di udara dan di air? Atau lebih tepatnya, apa yang telah ada sebelumnya, yaitu langit dan bumi, udara, api, dan air. Ya, apa yang ada sebelum ada langit dan bumi, udara, air, dan api itu. Ya, sebab itu ada dikombinasi jadi sedemikian rupa sehingga ada yang mengatur hal-hal demikian. Siapa yang mengkombinasi dan menjadikan itu? Apa yang membuat mereka bergerak dan terus-menerus ada tanpa hambatan? Tadi ingat ya, segala sesuatu yang diciptakan itu berubah, terus bergerak. Apa yang membuat mereka terus berubah dan bergerak ya tanpa hambatan? Damaskus berkata, bukankah ada satu pribadi yang mengatur atas hal-hal ini? Dan dia menanamkan dalam segala hal hukum yang dengannya alam semesta ini dijalankan dan diarahkan. Lalu siapa yang dimaksud dengan pribadi tersebut, yang ada tersebut dari hal-hal ini? Bukankah dia yang menciptakan dan mewujudkannya? Karena kita tidak akan menghubungkan kekuatan seperti itu dengan satu kebetulan atau spontanitas. Ya, jadi itu ada bukan karena kebetulan atau spontanitas, tetapi ada satu kekuatan yang memang mengadakan hal-hal seperti itu. Sebab seandainya mereka muncul karena spontan atau kebetulan, bagaimana dengan kekuatan yang membuat semuanya itu bisa teratur, terkombinasi, tersusun dengan rapi. Akhirnya contohnya misalnya unsur tanah, ya, yang di dalamnya itu ada berbagai macam elemen, mineral, batu-batuan, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana membentuk yang namanya tanah. Lalu bagaimana dengan air? Yang kalau unsur kimia itu ada H2O, ya, hidrogen dan oksigen. Bagaimana unsur-unsur itu bisa mengikat satu sama lain menjadi senyawa yang namanya air. Jadi, kalau bukan ada satu kekuatan yang mengikat itu, yang menjaga itu, yang menopang itu, ya, sehingga terbentuklah yang namanya air. Lalu bagaimana dengan langit, dengan air, dengan udara, di atmosfer? Ya, ada berbagai macam banyak unsur-unsur alam yang membentuk yang namanya misalnya atmosfer atau udara itu. Nah, jika tidak ada kekuatan yang mewujudkannya, yang menghubungkannya, yang mengkombinasikannya, bagaimana itu menjadi ada? Nah, karena kita tidak akan menghubungkan kekuatan seperti itu dengan yang namanya spontanitas. Sebab seandainya mereka muncul karena spontan atau kebetulan, bagaimana kekuatan yang membuat semuanya itu teratur? Apa yang membuat semua itu berjalan harmoni dengan hukum keberadaan mereka pertama kali ada? Atau siapa yang menjaganya sesuai dengan prinsip
yang mana mereka pertama kali ditempatkan. Nah, jelas ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari sekedar kebetulan atau spontanitas. Dan siapa ini jika bukan Allah itu sendiri? Ya, Gregory mengutip dari Athanasius dalam bukunya The Incarnation, kemudian Gregory Nazianzen dari bukunya Oration yang ke-34. Oke, kita sudah membahas tentang chapter 3 tentang bahwa Allah itu ada. Sekarang kita akan bahas chapter yang keempat dari buku yang sama. Kita akan bahas tentang natur Allah yang tidak dapat dipahami atau incomprehensible. Tadi kita jelaskan bahwa Allah itu ada, ya, tetapi siapa dia di dalam esensi atau naturnya yang John itu mengatakan mutlak tidak bisa dipahami dan tidak diketahui. Nah, karena jelas bahwa dia tidak bertubuh jasmani. Jadi dikatakan dia incorporeal, dia tidak memiliki bentuk atau bertubuh jasmani, ya. Sebab bagaimana bisa dia memiliki tubuh sedangkan dia itu tidak terbatas, tanpa bentuk atau roh lah ya, tidak berwujud, tidak terlihat, singkatnya dia simpel, sederhana dan tidak majemuk. Bagaimana bisa yang tidak berubah itu ya terbatas dan tunduk pada tubuh jasmani? Bisa yang tanpa nafsu itu ada unsur-unsur kombinasi. Jadi ada memiliki tubuh, bagaimana itu? Ya, sebab kombinasi adalah permulaan konflik dan konflik kombinasi itu bisa terpisah, bubar, ya. Dan kalau itu terpisah, bubar, bukankah ini adalah hal yang asing bagi Allah? Apakah Allah itu komposisi sehingga bisa dibentuk lalu dipisahkan atau dibubarkan? Nah, John Damaskus mengajarkan Allah bukan komposisi, ya, sebab Allah incorporeal, ya, Allah itu tanpa bentuk, tidak bertubuh jasmani atau tidak punya bentuk form, gitu ya. Sekali lagi, bagaimana mempertahankan, ya, dia kasih contoh bahwa Allah itu memenuhi alam semesta ini. Ya, jelas kalau kita baca dari Yeremia 23:24, bukankah aku memenuhi langit dan bumi, firman Tuhan. Nah, karena itu adalah satu kemustahilan bahwa satu tubuh memenuhi tubuh lain tanpa terbelah dan terpecah, tanpa terbungkus dan bertentangan, dengan yang cara yang sama seperti semua cairan bercampur. Ya, jadi kalau aku memenuhi langit dan bumi, inilah menunjukkan bahwa dia incorporeal, dia bisa memenuhi segala sesuatu tanpa dia harus terbelah, terpecah, ya, tanpa dia harus terbungkus atau terikat, ya, atau bertentangan dengan naturnya, gitu. Tetapi jika ada yang mengatakan bahwa tubuh itu bukan materi, sama seperti tubuh kelima yang dikatakan oleh para filsuf Yunani, ya, jadi para filsuf Yunani seperti Athenagoras, ya, Pythagorean atau Aristotle mengatakan ada tubuh kelima, yaitu alam semesta ini, heavens ini, langit ini seperti menjadi tubuh dari keilahian. Jadi ada the body of the deity, tubuh yang tidak binasa, yaitu alam ini, langit ini yang menjadi tubuh dari keilahian itu. Nah, itu yang dipercaya oleh para filsuf Yunani. Nah, dia katakan ada tubuh kelima atau langit tadi yang menjadi tubuh dari ilahi itu. Jadi tubuhnya Allah itu apa? Ya langit ini, dia katakan, karena dia memenuhi segala sesuatu. Nah, apakah kita percaya seperti itu ya? Tubuh kelima yang dikatakan oleh filsuf Yunani itu akan sepenuhnya menjadi bergerak seperti langit, ya. Karena itulah yang mereka maksud dengan tubuh kelima. Lalu siapa yang menggerakkannya? Ya, tubuh itu dinamis, memenuhi segala sesuatu, bergerak seperti langit. Lalu pertanyaannya John Damaskus itu siapa yang menggerakkannya? Nah, karena segala sesuatu yang digerakkan pastilah digerakkan oleh penggerak yang lain. Dan seterusnya hingga tak terbatas sampai akhirnya kita bisa sampai pada sesuatu yang menggerakkan atau yang tidak bergerak itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan penggerak pertama yang tidak bergerak, dan itu adalah Allah. Dan bukankah apa yang digerakkan harus dibatasi dalam ruang? Jadi kalau sesuatu itu berubah, bergerak, dinamis, itu pasti dibatasi, ya, mutable, berubah dalam ruang. Nah, kalau
itu adalah Allah, kemudian sendiri tidak bergerak, maka dia menggerakkan alam semesta dengan penggerak. Jadi harus diasumsikan bahwa Allah itu tidak bertubuh jasmani. Sebab apa? Sebab dia tidak digerakkan, ya, dia tidak dibatasi di dalam ruang, ya, dia tidak berubah, dia melainkan dia penggerak pertama yang menggerakkan segala sesuatu itu. Oleh sebab itu dikatakan karena dia penggerak itu, maka pastilah dia sesuatu yang incorporeal, yang tidak dibatasi oleh ruang seperti tubuh jasmani. Tetapi bakat ini pun tidak memberikan pengetahuan apapun tentang esensinya. Jika kita bisa menjelaskan tentang penggerak tadi, ya, bahwa ini juga tidak menjelaskan tentang esensinya seperti apa. Ya, kalau kita mengatakan bahwa dia kekal, tanpa awal, tidak berubah, tidak bisa binasa, memiliki kualitas yang lain serupa dengan itu, tetap kata John, kita tidak bisa menjelaskan siapa Allah. Karena ini tidak menunjukkan siapa dia, tetapi tanda petik bukan siapa dia. Ya, dia tidak berubah, dia tidak binasa, dia tanpa awal. Nah, itu hanya menunjukkan siapa dia, bukan siapa dia. Tetapi ketika pun kita akan menjelaskan apa esensi dari segala sesuatu, kita harus berbicara juga yang bukan hanya tidak saja. Ya, jadi kita mengatakan Allah itu tidak ini, tidak itu, tidak itu. Itu kata tidaknya saja kita tahu. Tapi kita juga harus menunjukkan yang positif, ya, yang bukan hanya tidak saja. Nah, dalam kasus Allah bagaimanapun tidak mungkin menjelaskan siapa dia dalam esensinya. Dan lebih tepat bagi kita lebih banyak berdiskusi tentang pemisahan mutlaknya dari segala sesuatu. Karena dia tidak termasuk dalam kategori benda-benda ciptaan, bukan berarti dia tidak ada. Tetapi bahwa dia melampaui semua keberadaan atau yang ada. Bahkan melampaui keberadaan itu sendiri. Jika semua bentuk pengetahuan ada hubungannya dengan apa yang ada, pasti yang melampaui pengetahuan tentunya harus juga melampaui esensi atau keberadaan, dan sebaliknya yang melampaui esensi atau keberadaan juga melampaui pengetahuan. Ya, jadi maksudnya kalau semua pengetahuan itu pasti ada hubungannya dengan apa yang ada. Nah, kalau apa yang ada pasti melampaui pengetahuan, tentunya harus juga melampaui esensi atau keberadaan, dan sebaliknya gitu. Yang melampaui esensi atau keberadaan juga melampaui pengetahuan. Allah kemudian tidak terbatas dan tidak dapat dipahami, dan semua yang dapat dipahami tentang dia adalah ketidakterbatasan dan ketidakpahaman kita, ya. Jadi di sini katakan Allah itu tidak terbatas, tidak dapat dipahami, tetapi ada sesuatu yang kita dapat pahami tentang dia, itu adalah ketidakterbatasan dan ketidakpemahaman kita. Ya. Tapi semua yang bisa kita tegaskan tentang Allah tidak menunjukkan natur Allah. Tapi itu sekali lagi hanya kualitas naturnya, hal-hal berhubungan dengan naturnya. Misalnya pada saat kita berbicara tentang dia yang baik, adil, bijaksana, kasih, dan sebagainya, kita tidak menjelaskan natur Allah. Tetapi John Damaskus mengatakan itu hanya kualitas dari naturnya saja. Jadi kita tidak bisa tahu naturnya. Kita hanya bisa menjelaskan kualitas dari naturnya atau hal-hal yang berkaitan dengan naturnya. Selanjutnya, ada beberapa gagasan penegasan yang kita buat tentang Allah yang memiliki negasi absolut. Misalnya ketika kita menggunakan istilah kegelapan sehubungan dengan Allah, yang kita maksudkan bukan kegelapan itu sendiri, tetapi dia bukanlah terang, tetapi melampaui terang. Dan ketika kita berbicara tentang dia sebagai terang, yang kita masukkan bahwa dia bukanlah kegelapan. Jadi di sini yang dijelaskan oleh John Damaskus bahwa ini adalah kita hanya bisa menjelaskan apa yang berkaitan dengan Allah, seputar kualitasnya atau naturnya, ya, esensinya, tapi kita tidak bisa tahu sebetulnya apa esensi Allah itu sendiri, siapa Allah itu sendiri. Jadi kita hanya bisa memakai negasi, ya, bahwa Allah itu negasi, ya, apofatik teologi, bahwa Allah itu tidak terbatas, ya, Allah itu kekal, Allah itu tanpa batas, gitu
ya. Nah, kita hanya bisa mengetahui memakai kekuatan negasi tersebut. Misalnya tadi contoh, kalau kita menggunakan istilah kegelapan sehubungan dengan Allah, maka yang kita maksud itu bukan kegelapan itu sendiri, tetapi dia bukanlah terang gitu. Jadi kita pakai istilahnya apofatik gitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa dia adalah terang, yang kita maksudkan di sini adalah dia bukanlah kegelapan. Jadi ada kekuatan negasi ya atau kata tidak yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang siapa Allah. Nah, pendekatan teologi atau pengenalan Allah sedemikian itu merupakan istilahnya apofatik teologi. Jadi kita menggunakan negasi untuk hanya bisa menjelaskan tentang hal-hal seputar naturnya atau esensinya, tetapi bukan esensi atau natur Allah itu sendiri yang kita bisa jelaskan dengan kapasitas pemahaman kita yang sangat terbatas. Nah, kira-kira begitu saudara-saudara semua, kekuatan dari apofatik teologi ini yang memang diwariskan di dalam pengajaran teologi kepada kita. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu terang, Allah itu kasih, kita hanya bisa menjelaskan bahwa itulah kualitas dari esensi ilahi itu sendiri. Ya, kira-kira begitu saudara-saudara yang bisa saya jelaskan. Semoga ini menolong kita untuk memahami tentang Allah yang kita percayai, yang dijelaskan oleh para rasul, para nabi, dan penulis Injil dalam kitab suci. Semoga ini menolong kita, dan saya akan lanjutkan pada hari berikutnya tentang pengajaran Exposition of the Orthodox Faith ini, pada chapter yang ke-5 dan ke-6 dari buku yang pertama. Thank you semuanya. God bless us.